Halo bro, ketemu lagi dengan channel YouTube arifistor.com. Nah, kali ini saya bukan membahas motor baru, review motor baru ataupun teknik-teknik. Biasanya kan saya bikin video di bengkel ya. Kali ini saya mau mereview, uh, mau mereview perbedaan antara spare part yang asli dengan yang KW atau palsu. Kali ini sebenarnya banyak sih macam spare part yang asli dan yang KW. Spare part KW kan banyak banget di pasaran ya. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu dulu. Kali ini saya membawa dua spare part nih, sama-sama kampas rem. Nih, ini kampas rem dari Yamaha. Ini itu kampas rem bisa buat Vixen, bisa buat NMAX. Pemakaian kampas rem palsu ataupun KW itu sangat merugikan buat para biker. Kenapa? Karena pemakaian kampas rem yang palsu itu kampas remnya tentu pengeremannya nanti bisa kurang pakem. Kemudian kampas rem KW itu juga mengikis atau memakan dari piringan cakramnya. Jadi cepat habis piringan cakramnya kalau pakai kampas yang KW. Nah, ini sekarang mau saya bahas mana spare part KW, mana yang asli dari kampas rem ini. Oke, jadi ini mana spare part ori, mana yang KW. Kalau dilihat secara detail, nah ini kita lihat. Kemudian yang satunya lagi, nih. Lalu kita jajarin. Nah, hampir sama, susah bedainnya. Kalau untuk kalau seperti ini mungkin ini tembaganya ada banyak, ini kurang banyak gitu ya. Nah, ini kalau di samping, secara disampingin gini ya, dijajarin gini, mungkin bisa langsung mana ori mana KW. Tapi kalau misalkan beli sendiri, beli salah satu ke toko online, ke toko spare part, mana ori mana KW. Nah, di sini adalah susahnya di situ. Kalau dijejerin gini sih gampang ya. Nah, tapi kalau misalnya tanpa ada pembanding, nah ini susahnya. Disitulah makanya di sini tujuan saya di sini membuat perbedaan antara kampas rem yang asli dengan KW adalah mengedukasi buat teman-teman semua biar tidak terjerumus pada spare part asli, pada spare part yang KW, karena niatnya membeli yang asli tapi dikasihnya yang KW. Nah, itu yang merugikan, karena banyak di toko-toko online ataupun toko spare part yang ngomongnya asli nih, ori nih, tapi ternyata dikasih yang KW. Karena ya, makanya itu sangat merugikan ya. Nah, ini yang sebelah sini. Nah, ini sebelah sini, ini ke kiri ini adalah KW, sedangkan yang ini ini adalah yang asli dan ini yang KW. Nah, perbedaannya di mana? Kita lihat. Satu dulu, kalau ngelihat dari kemasannya, dimensi kemasan ini sama. Tuh. Sama ya dimensinya sama. Tuh. Dimensinya sama dan warnanya pun itu juga hampir sama banget loh. Ini warna kemasannya merahnya nih. Ini warna merahnya. Tuh kan? Sama kan? Tuh, warna merahnya ini sama. Terus kemudian warna silvernya. Warna silvernya juga sama. Nih, warna merahnya yang di bawah sini juga sama. Nih, sama kan? Nah, ini susahnya di sini. Kemudian sebenarnya kalau yang buat kita yang sudah terbiasa tiap hari dengan pemakaian kampas rem gitu ya, kayak misalnya saya mekanik atau pemilik bengkel, itu seharusnya langsung paham. Kemudian kita lihat dari sisi barcode-nya. Ini yang paling ketahuan ketika melihat barcode-nya. Barcode-nya hampir mirip ya, hampir mirip, tapi ternyata ini beda banget loh. Nih perbedaannya, kita lihat. Untuk yang ori ini, untuk aksen hurufnya ini kelihatan lebih rapi. Ini 3C1 F5805-10 ya. Ini hurufnya ini lebih rapi, terlihat lebih rapi. Kemudian kita lihat yang bagian yang KW.
nih cetakannya, hurufnya itu kurang rapi ini. Ya, kurang rapi. Dan kalau ini kan terlihat jelas tebelnya itu ya, mantap gitu. Kalau yang ini kurang, kayak samar-samar gitu. Kemudian untuk yang ori ini ada ini tanggal produksi ya, kemudian ini dikemas. Kalau yang KW-nya dikemas. Nah ini kalau yang ori itu justru yang satu, yang kan ini ada jumlah satu setnya ya. Jadi ini kan kampas rem satu set ya, kampas rem satu set depan kan, kanan kiri ya. Untuk di pistonnya itu, untuk jepit cakramnya itu kan ada 2. Nah ini tulisan satu setnya. Kalau yang ori itu justru malah nggak rapi di pinggir sini. Nah kalau yang KW malah di tengah-tengahnya nih. Kemudian kita lihat lagi di bagian sini. Nah tulisan ini brake pad kitnya ini tuh nih. Kemudian kita lihat yang KW. Nah kita langsung jajarin di sini. Di sini terlihat jelas untuk yang di penataannya itu berbeda. Bahkan di sini kalau untuk yang KW justru ada diedarkan oleh PT Yamaha Indonesia. Padahal kalau untuk yang ori itu nggak ada. Kalau yang ori justru malah nggak ada. Kemudian kita lihat kemasannya lagi di bagian. Nah ini ada, ini lot produksi ya. Nah di sini nih, kalau yang ori tipis hurufnya di sini, yang kalau untuk yang KW itu lebih tebel. Kemudian di angka di huruf untuk yang paling bawah di sini. Nah kita lihat di sini. Nah kalau untuk yang ori ini terlihat rapi ya, nih kelihatan rapi. Kemudian untuk yang KW di sini ada kelihatan didistribusi oleh PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing. Padahal kalau untuk yang ori nggak ada nih, nggak ada tulisan didistribusikan oleh, itu nggak ada. Tulisannya lebih rapi kalau untuk yang ori. Nah kalau yang KW ini made in Indonesia, ada made in Indonesia, antara itu juga kurang rapi ya nih. Lalu perbedaan selanjutnya nih, bagian belakang itu seharusnya ada semacam lot produksinya kalau untuk yang ori nih. Nah ini kalau yang ori, yang KW polos, nggak ada lot produksinya. Ini ada tangga itunya, lot produksinya kalau untuk yang ori. Lanjut dari segi kemasan yang di plastiknya. Nah di kemasan plastik ini juga kalau untuk yang ori itu terlihat lebih rapi nih, terlihat lebih rapi ya nih. Bahkan di sini ada lot produksinya juga nih. Nah yang ini ya, ini nih ada semacam lot produksinya di sini. Nah ini tulisan 1705 ini. Nah ini lebih rapi tuh. Kemudian kalau untuk yang KW, nah nih jelas tuh, nih ada bercak-bercak kayak gini. Ini juga nggak rapi ini. Kemudian nih, nah nih ada bercak-bercak kayak gini, ketahuan banget kalau asal-asalan nyetak ya. Lalu untuk yang di sini lot produksinya ini juga kelihatan menonjol, nggak ini menonjol, nggak rapi juga. Namanya juga barang KW ya, namanya juga barang KW. Nah sekarang lanjut, saya lepas dari kampas fisiknya seperti apa, fisik kampas remnya. Oke, sekarang ini saya lepas ya, saya buka. Nah ini untuk yang ori, ini kampas rem KW. Saya copot yang KW. Nah ini untuk yang KW. Untuk yang KW di sini nih ada semacam potongan tembaganya, serpihan tembaga, tapi sedikit dibandingkan dengan yang ori. Kemudian kalau melihat dari besinya ini, nah ini kita, oh ya, untuk yang tembaganya ini saya sandingkan dengan yang ori ya.
Oke, ini saya sandingkan dengan yang ori, jejerin sama yang ori. Ini perbedaannya. Kalau untuk yang ori itu potongan tembaganya lebih banyak, warnanya aja beda. Nih kalau yang ini potongan tembaganya itu dikit, warnanya juga yang ini agak sedikit ke silveran, kalau ini agak ke gelap, ke coklat, mengandung warna coklat sama kehitaman, keemasan juga. Ini KW, ini ori. Kemudian untuk yang bagian belakangnya, nah di sini juga beda nih. Nih kita lihat antara yang ori dengan yang KW. Ini KW, ini ori. Tapi kalau dilihat secara dimensi ataupun finishingnya itu sebenarnya itu hampir mirip untuk yang KW tuh kan. Nih untuk yang KW ini kan, untuk lebih mudah melihat perbedaannya itu hanya di bagian sini aja nih, warna sepatu kampasnya sama yang tembaganya ini. Karena ada juga untuk kampas rem yang KW ini polos, nggak ada warnanya, itu kecoklatan halus malah halus rapi gitu, dan nggak ada potongan tembaganya untuk yang KW. Untuk yang KW ya itu ada yang kayak gitu, saya udah sering nemuin yang KW itu di sini justru polos, warna coklat halus dan kelihatan rapi gitu. Tapi itu kampasnya sangat keras, itu bisa lebih cepat untuk makan piringan, menggerus piringan cakramnya. Ini kalau ngelihat secara fisik itu memang susah, hanya paling gampang kalau untuk yang terakhir saya beli ini ya, paling gampang itu membedakan antara yang ini, tembaganya ini, proporsi potongan tembaganya ini sangat jelas beda banget ya. Kalau yang ori itu potongan tembaganya itu jauh lebih banyak, titik-titik bintik-bintiknya ini yang warna kuning keemasan. Sedangkan untuk yang KW, nah ini sedikit ya. Nih. Lalu harganya. Nah, kemudian dari segi harga juga tentu jauh. Karena di harga yang untuk kampas rem yang ori ini kalau untuk di bengkel resmi Yamaha pokoknya, atau di bengkel umum, atau pokoknya di bengkel umum, biasanya untuk sekalian pemasangan itu di kisaran harga sekitar 70 ribuan. Itu sudah sama ongkos pasang ya. Sekitar 70 sampai 80 ribuan lah untuk sama jasa ongkos pasang. Tapi kalau untuk yang KW ini kemarin saya beli aja, ini yang KW ini coba tebak harganya berapa? Cuma 10.000. Nih untuk yang KW ini cuma 10.000. Jadi kalau misalkan di online kita beli kampas rem ini yang kode 3C1 ya, kode 3C1 ini kampas rem depan untuk motor Vixen, kemudian untuk motor Mio J Soul GT 125, sorry bukan yang 125, yang Mio GT untuk yang 115. Lalu untuk kampas rem belakangnya Yamaha NMAX, terus New NMAX, nah itu pakainya yang kode 3C1 ini. Ini kalau di online itu biasanya kalau untuk yang ori ya itu sekitar 70 ribuan untuk yang harga normalnya 70 ribuan. Tapi kalau misalkan di online kok mendapatkan harga di bawah 60.000, nah itu harus kita waspadai bahwa itu adalah kampas rem yang palsu atau KW. Nggak mungkin yang ori kok dijual dengan harga 30.000 apalagi 15.000. Udah pasti itu KW. Dijual 50.000 pun itu sudah meragukan, apalagi dijual dengan harga di bawah 50.000. Itu bisa dipastikan bahwa kampas rem tersebut adalah barang yang KW. Jadi hati-hati. Kalau di online itu banyak banget yang bikin review ulasan dengan bintang 5, banyak banget yang dikasih ulasan bintang 5-nya, hasil bintangnya itu bintang 5 itu banyak. Kemudian
dilihat tuh kalau di penjualan online itu satu toko gitu misalnya ini udah laku terjual 2000 piece gitu kan, di situ terpampang ya. Nah padahal harganya cuma 20.000 30.000, dan itu bisa dipastikan itu adalah yang KW. Mirisnya ulasannya itu bagus-bagus semua, karena bagus-bagus itu mereka ulasannya itu bukan mengulas soal kualitas dari kampas rem, tetapi mereka itu mengulas, bikin ulasannya itu karena pengirimannya yang cepat, respon penjualnya yang cepat, pengirimannya bagus sampai di kontangan pembelinya itu bagus. Nah, reviewnya itu soal penanganan waktu pembelian, bukan soal kualitas dari kampas rem tersebut. Jadi hati-hati kalau beli online ya. Jadi saya sarankan hati-hati ketika beli online, karena di situ banyak barang palsunya atau KW-nya. Cukup sekian review antara kampas rem yang asli dengan yang KW. Nah, di video berikutnya saya sudah mempersiapkan spare part lagi, tepatnya itu oli. Nah, nanti di sini ada oli, mana asli, mana KW akan saya ulas. Nih, kalau dilihat secara langsung nggak akan kelihatan ini KW atau orinya, kita nggak bisa bedain kan. Nah, nanti akan saya bahas secara detail lagi mana yang ori dan mana yang KW. Dan di video-video selanjutnya akan saya lebih banyak ulas lagi mengenai spare part antara yang ori dengan yang KW. Cukup sekian review dari arifsur.com kali ini, semoga bisa bermanfaat.